Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, rapikan terlebih dahulu ya tempat duduknya. Rapikan dulu bajunya. Oke, sebelumnya untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Farid pimpin ya. Iya, Bu. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Farid, Hadir. Rizka, Hadir. Rita, Hadir. Fadil, Hadir. hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Ibu di sini akan menjelaskan tentang tunagrahita dan tunalaras. Nah, ada yang tahukah tunagrahita atau tunalaras itu apa? Enggak, Bu. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya, karena berhubung tidak ada papan tulis dan Ibu hanya memanfaatkan teknologi. Oke? Oke. Oke, sebelumnya Ibu akan menampilkan slide PPT-nya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama ada tunalaras. Tunalaras yaitu berasal dari kata tuna dan laras. Tuna yang artinya kurang dan laras artinya sesuai. Jadi, tunalaras yaitu ketidaksesuaian dalam tingkah laku. Nah, tingkah laku yang seperti apa? Yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Baik itu cara beradaptasi maupun seperti dengan dengan tetangga seperti itu. Tunalaras itu terdiri dari tunalaras ringan, sedang, dan sangat berat. Anak-anak mengetahui nggak kenapa mereka bisa seperti itu? Enggak, Bu. Mereka itu terjadi pada usia anak dan remaja yang mengakibatkan untuk merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi kita sebagai teman-temannya, sebagai lingkungannya juga itu harus mempengaruhi dalam proses mentalnya, mengembangkan potensinya seperti itu. Nah, tunalaras mempunyai karakteristik yang berbeda-beda loh anak-anak. Karakteristiknya itu dari tingkah lakunya, dia suka cemas, terus ingin menarik perhatian gitu loh. Terus dia itu kurang dewasa dalam menanggapi hal. Dia juga agresif dalam bersosialisasi seperti itu. Kalau dilihat dari aspek kepribadian, anak tunalaras itu sering emosi, sering pokoknya emosi lah. Terus mengalami kelainan dan penyesuaian diri dalam lingkungannya. Sedangkan dari aspek kesehatan jiwa atau bisa dibilang tunalaras psikopat seperti itu penyimpangan emosi dan penyesuaiannya dipengaruhi faktor genetik yang tidak dapat disembuhkan. Sedangkan tunalaras sementara yaitu anak yang mempunyai penyimpangan emosi dan penyesuaiannya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan dapat disembuhkan. Nah, berdasarkan klasifikasi atau berdasarkan derajat penyimpangannya dibagi menjadi 3, yaitu anak tunalaras ringan, anak tunalaras sedang, dan anak tunalaras berat. Anak-anak tahu nggak anak tunalaras sedang, ringan, dan sangat berat itu seperti apa? Enggak, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Anak tunalaras ringan itu menunjukkan emosi dan penyesuaiannya masih dalam taraf permulaan dan ringan. Jadi ada gangguan dalam perkembangan dirinya. Anak tunalaras ini masih berada dalam lingkungan keluarga dan sekolah, terus membutuhkan usaha dan penyuluhan sekolah dasar, menengah, dan keluarga. Sedangkan anak tunalaras sedang yaitu penyimpangan emosi dan penyesuaian terhadap lingkungan bertaraf sedang.
memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajarnya. Masih dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lainnya. Namun dalam kegiatan belajarnya harus dipisah dengan anak normal. Jadi perlu penyeimbangan bimbingan seperti itu. Terus anak tunalaras berat ini sudah merujuk pada hukum, yang mana mereka sudah bisa dibilang sudah mengenal narkotika, narkoba, tindak kriminal, dan keterlibatan masyarakat yang begitu sangat kental seperti itu. Nah, dari semua itu anak tunalaras mengalami tingkatan akademik yang penyesuaian sosial yang sangat buruk. Misalnya penyampaian hasil belajar yang jauh dari di bawah rata-rata. Seperti itu. Mereka sering bolos, mereka sering alasan sakit, sering tidak masuk kelas. Pokoknya intinya sering bolos seperti itu. Nah, kalau di lingkungan sosial, mereka memiliki perilaku yang tidak bisa diterima di masyarakat, seperti melanggar budaya, terus tidak menaati aturan, tidak menaati aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Perilakunya sangat agresif, tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, dan membangkang, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, karakteristik emosional, yaitu karakteristik yang menimbulkan penderitaan bagi anak, seperti tekanan batin dan rasa cemas, adanya rasa gelisah, adanya rasa ketakutan, rendah diri, seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tunagrahita. Tahu nggak tunagrahita itu apa? Gak tahu, Bu. Tunagrahita itu seorang anak yang mengalami hambatan intelektual di bawah rata-rata. 84 sampai 70 ke bawah. Jadi terutama dalam akademiknya itu kurang, dan sosialnya perlu bimbingan seperti itu. Nah, dia itu mempunyai kesulitan untuk dalam bidang akademik, atau bisa disebut hendaya. Hendaya itu penurunan kemampuan atau berkurangnya kemampuan dalam segi kekuatan, nilai, kualitas, dan kuantitas. Nah, kalau dalam masyarakat itu biasa disebut gangguan intelektual, lemah pikiran, definisial mental, terbelakang mental, cacat mental, seperti itu. Nah, ciri-ciri tunagrahita itu banyak, misalnya intelektualnya di bawah 70, terus penyesuaiannya kurang, terus periode atau perkembangannya sejak konsepsi hingga umur 18 tahun. Oke, yang tadi kan ciri-ciri tunagrahita secara umum. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tunagrahita secara fisik. Yang pertama, keluarnya ludah atau cairan dari mulut. Yang kedua, yaitu koordinasi gerakan yang kurang dan tidak terkendali. Yang ketiga, yaitu tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Harus diurus oleh orang tuanya. Yang kedua, kurang atau bahkan tidak adanya perhatian dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, perkembangan bicara dan bahasa lambat. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu kenapa mereka bisa menyebabkan seperti itu? Mereka disebabkan oleh beberapa faktor ya. Ada banyak faktor. Yang pertama, faktor keturunan. Ya, faktor keturunan itu kelainan kromosom, yaitu dilihat dari bentuk dan non kromosomnya, seperti itu. Terus yang kedua, dari faktor infeksi dan keracunan. Nah, keadaan ini disebabkan oleh penyakit-penyakit selama janin masih berada di dalam kandungan.
Jadi banyak sekali mungkin gangguan ketika di dalam di dalam kandungan seperti itu. Terus masalah pada kelahiran, masalahnya terjadi pada kelahiran, misalnya kelahiran yang disertai hiposeria yang dipastikan bayi akan menderita kerusakan otak dan kejang nafas pendek. Terus yang selanjutnya trauma zat radioaktif. Nah, mungkin ini terjadi pada perut, pada otak bayi saat ia dilahirkan. Nah, selanjutnya gangguan metabolisme dan gizi merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu, terutama perkembangan sel-sel otak. Nah, tunagrita sendiri klasifikasinya ada 3, yaitu klarifikasi ringan, klarifikasi sedang, dan klarifikasi berat. Anak-anak tahu nggak itu apa? Enggak, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Tunagrita ringan yaitu tunagrita yang disebut morom atau debil, yaitu kelompok yang memiliki IQ antara 65 sampai 52 atau 69 sampai 55. Mereka masih belajar membaca, menghitung, menulis, masih sederhana seperti itu. Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik untuk mental dan menghasilkan potensi untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, tunagrita sedang. Tunagrita sedang ini disebut juga imbesil. Nah, itu memiliki IQ 51 sampai 31. Mencapai perkembangan MA sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat mendidik dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri, seperti melindungi ketika menyeberang, terus ketika mereka bermain, dan ketika mereka membeli sesuatu di warung, itu mereka masih menjaga dirinya sendiri, seperti itu. Dan selanjutnya tunagrita berat. Tunagrita berat itu sering disebut idiot. Kalian tahu nggak itu? Itu kan di masyarakat sering mengalami gitu. Masyarakat sering menyebutnya seperti itu. Nah, itu ternyata itu tunagrita berat. Nah, itu IQ-nya di bawah 32 sampai 20. Kemampuan mental atau MA-nya maksimal yang dapat dicapai kurang dari 3 tahun. Sangat memprihatinkan, bukan? Seperti itu ya. Oke anak-anak, untuk pelajaran hari ini telah usai ya. Sudah paham semua kan? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya besok Ibu beri tugas kerjakan di rumah halaman 20 sampai 25 ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kesimpulan hari ini tentang materi tunalaras dan tunagrahita. Jadi, perbedaannya, tunalaras yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan lingkungannya, alias tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam lingkungan masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau tunagrahita yaitu hambatan dari keterbelakangan mental di bawah rata-rata, 84 sampai 70. Atau kemampuan berkurangnya kekuatan nilai, kualitas dan kuantitas. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terima kasih ya anak-anak untuk hari ini. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan, dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi